Oke teman-teman investor, kali ini kita akan bedah satu kasus investasi yang menarik banget. PT Mitra Batera Segara Sejati atau MBSS. Ini tuh kayak cerita tentang perusahaan yang di atas kertas kelihatannya sempurna, tapi anehnya pasar kayak cuek aja. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa bisa begitu. Jadi ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang fundamentalnya sekuat baja, labanya terbang tinggi, dan kasnya melimpah ruah, kok harganya malah murah banget di pasar? Ini sebuah teka-teki, dan di sepanjang analisis ini kita akan coba pecahkan sama-sama. Sip, kita mulai investigasi kita di babak pertama. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke angka-angkanya, kita perlu kenalan dulu nih sama pemain utamanya. Biar kita paham betul misteri apa sih yang sebenarnya mau kita ungkap di sini. Jadi, MBSS ini kerjanya ngapain sih? Gampangnya gini, bayangin aja mereka ini adalah urat nadinya logistik buat dua komoditas paling vital di Indonesia, batu bara dan nikel. Mereka lah yang mastiin kekayaan alam kita bisa pindah dari tambang sampai ke tujuan akhirnya. Peran mereka ini krusial banget di rantai pasok energi dan mineral kita. Oke, kita udah kenalan. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling seru, bukti-bukti konkret. Di babak kedua ini, kita akan bedah tuntas angka-angka kinerja keuangan mereka buat ngeliat seberapa sehat sih perusahaan ini sebenarnya. Coba deh, lihat angka ini. Di tahun 2025, MBSS itu berhasil mencetak laba bersih sebesar 370,2 miliar rupiah. Ini bukan angka main-main loh, ini nunjukin profitabilitas yang luar biasa. Nah, yang bikin lebih menarik lagi, laba segede itu bukan cuma kebetulan. Angka ini tuh tumbuh 25,3% kalau dibandingin sama tahun sebelumnya. Artinya, ada momentum pertumbuhan yang kuat banget, dan manajemennya juga efisien. Coba kita lihat gambaran besarnya. Dari pendapatan 841 miliar, mereka bisa menghasilkan laba 370 miliar. Hebat kan? Terus, perhatiin juga ekuitasnya, yang hampir 4 triliun, sementara total utangnya cuma 407 miliar. Dan yang paling bikin melongo, tumpukan kasnya itu loh, hampir 1,8 triliun rupiah. Nah, ini dia poin kuncinya. Rasio utang terhadap ekuitasnya cuma 0,10 kali. Rendah banget. Artinya apa? Kesehatan keuangan perusahaan ini tuh udah kayak benteng, super kokoh, hampir nggak ada beban utang sama sekali. Oke, kita udah lihat ya, pondasi keuangannya kokoh banget. Sekarang, di babak ketiga, pertanyaannya adalah, terus mereka mau ngapain ke depannya? Yuk kita identifikasi apa aja sih motif atau pendorong pertumbuhan yang bisa jadi katalis buat MBSS di masa depan? Jadi, ada 3 mesin pendorong utama nih. Pertama, mereka lagi agresif banget nambahin armada kapal baru dan belinya pakai kas internal loh. Kedua, diversifikasi mereka ke nikel ternyata sukses besar. Sekarang udah nyumbang 40% dari total pendapatan. Dan yang ketiga, yang bikin investor bisa tidur nyenyak, arus kas mereka stabil banget berkat kontrak jangka panjang sama raksasa kayak Adaro Group. Terus, kenapa mereka berani ekspansi gede-gedean? Jawabannya simpel, karena permintaan lagi tinggi-tingginya. Lihat aja, tingkat pemakaian seluruh armada mereka itu, seperti yang kita lihat di sini, udah nyampe 100%. Ini sinyal yang jelas banget kalau nambah kapal baru itu bukan lagi cuma keinginan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit, fundamentalnya kuat, prospeknya cerah, tapi ada satu hal yang jadi ganjalan besar dan bikin para investor garuk-garuk kepala. Oke, mari kita masuk ke inti dilemanya. Ingat kan tumpukan kas yang tadi kita omongin? Ternyata makin bengkak teman-teman. Di akhir tahun posisinya itu mencapai 2,4 triliun rupiah. Coba deh bayangin, duit tunai segitu banyaknya, bahkan saking banyaknya, pernah loh nilai kas mereka itu lebih besar dari nilai total perusahaannya di pasar saham. Gila kan? Dan inilah suara hati para investor retail. Sebuah pertanyaan singkat, padat, tapi tajam banget dari platform Stockbit yang mewakili keresahan pasar. Kapan bagi dividen? Ya wajar banget kan mereka bertanya dengan uang sebanyak itu. Dan keresahan itu sangat beralasan. Data nunjukin kalau MBSS itu terakhir kali bagi dividen tahun 2015. Artinya, udah lebih dari 10 tahun perusahaan ini puasa dividen. Nah, inilah faktor kunci yang sepertinya menekan harga saham mereka selama ini. Oke, kita udah menimbang semua buktinya. Fundamental yang super kuat di satu sisi versus kebijakan dividen yang absen di sisi lain. Sekarang, di babak terakhir ini, saatnya kita memberikan vonis valuasi. Apakah MBSS ini beneran sebuah permata yang tersembunyi?
Kalau kita bandingkan langsung valuasinya, ceritanya jadi gamplang banget. Rasio price to earnings MDSS itu ada di 6,9 kali, jauh banget di bawah median industri yang 12,5 kali. Begitu juga dengan price to book value-nya, cuma 0,9 kali alias setengah dari rata-rata industrinya. Ini namanya bukan cuma murah, tapi diskon besar-besaran. Grafik ini bikin kesenjangan valuasinya makin jelas ya. Anda bisa lihat sendiri betapa murahnya MBSS dihargai pasar yang diwakili bar biru. Kalau dibandingkan dengan rata-rata teman-teman seindustrinya. Pasar jelas sedang memberikan hukuman harga karena absennya dividen itu. Dan bukan cuma kita loh yang melihat ini, para analis profesional pun sepakat. Target harga konsensus untuk MBDSS itu ada di Rp2.150, yang artinya ada potensi kenaikan lebih dari 46%. Ini adalah potensi murni hanya dari penyesuaian harga ke nilai wajarnya, bahkan belum memperhitungkan kalau tiba-tiba mereka bagi dividen. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Di satu sisi, ada perusahaan super sehat dengan valuasi murah dan prospek yang cerah. Di sisi lain, ada kebijakan dividen yang nggak ramah investor. Pertanyaannya sekarang, saya kembalikan ke Anda. Sebagai seorang investor, apakah absennya dividen ini menjadi penghalang untuk melirik sebuah permata yang mungkin tersembunyi? Nah, jawabannya ada pada profil resiko dan strategi investasi Anda masing-masing.